Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali belajar secara daring ya, secara online mengenai apa? Mengenai turunan fungsi aljabar ya, dan turunan fungsi trigonometri ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Baik, terima kasih. Oke, tujuan perkuliahan kita ya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep turunan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan teorema-teorema pada turunan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mencari turunan dengan menggunakan teorema turunan fungsi dan fungsi trigonometri. Ya, jadi ada 3 tujuan perkuliahan kita. Oke. Yang pertama, kita akan lihat dulu pengertian dari turunan ya. Dalam matematika, turunan dari suatu fungsi adalah satu dari 2 konsep utama dalam kalkulus ya. Jadi, konsep pertama itu mengenai limit, kemudian konsep kedua itu mengenai turunan ya. Inverse dari turunan disebut anti turunan atau integral tak tentu. Oke, sekarang apa saja aplikasinya ya? Turunan ini kita gunakan untuk mencari kecepatan sesaat ya, misalnya pada fisika. Kemudian laju pertumbuhan organisme pada biologi, kemudian keuntungan marginal ekonomi ya dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Jadi banyak lagi ya kegunaan dari turunan ini. Ya, oke, yang ketiga ya, turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen ya. Jadi dalam pengertian turunan ya, f aksen. Jadi f ini dibaca f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan C adalah bagaimana simbolnya? F aksen C itu sama dengan limit f buka kurung C plus H minus FC per H untuk H mendekati 0. Untuk limit sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Lanjutannya kita mempelajari mengenai turunan. Sekarang perbedaan turunan dan diferensial ya. DXY atau DY per DX ya, artinya kita menuliskan lambang turunan. Oke, sekarang kalau DY saja artinya kita menuliskan lambang diferensial. Contohnya, jika Y sama dengan X pangkat 3, maka DY per DX sama dengan 3X pangkat 2, ini menyatakan lambang dari turunan 3Y per DX ya. Kok 3Y? Ibu ulang ya. DY per DX itu sama dengan 3X kuadrat, ini turunan dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Nah, sekarang mana yang lambang diferensial? Lambang diferensial hanya DY saja. DY sama dengan 3X kuadrat DX ya. Jadi ini lambang diferensial, kemudian ini lambang turunan ya. Oke, bisa bedakan ya antara turunan dan diferensial. Nah, sekarang kita beralih ke teorema pertama dari turunan ya. Apa teoremanya? Mengenai aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k dan dengan k adalah suatu konstanta itu suatu bilangan ya, untuk sembarang x, jadi f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kalau konstanta kita turunkan, hasilnya adalah 0. Ini buktinya dalam limit ya. Sekarang contohnya, kalau fungsi ibu fx sama dengan 5, maka turunan dari 5 itu adalah 0. Contoh kedua, fx ibu 12. Jadi f aksen x itu sama dengan 0 ya. Jadi turunannya sama dengan 0 ya. Ini berhubungan dengan teorema pertama. Sekarang teorema kedua, bagaimana? Aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1 ya. Buktinya dalam limit ya. Oke, sekarang contohnya. Kalau fx sama dengan x, berarti f aksen x atau turun dari x itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalnya fungsinya ibu pakai seperti ini, fa sama dengan a, berarti f aksen a itu sama dengan 1. Oke, kita akan lanjut teorema ketiga ya, tentang aturan pangkat yang sering kita gunakan. Perhatikan baik-baik. Jika fx sama dengan x pangkat 5, x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, perhatikan, maka f aksen x sama dengan n-nya ke depan, ini pangkatnya n kan? N, x, kemudian pangkatnya dikurang 1, n-1. Oke, ini buktinya ya. Silakan dipelajari, dipahami kalau diminta pembuktiannya.
Langsung saja ke Ibu ke contoh soal. Contoh 1. Fx sama dengan X pangkat 4. Nah, bagaimana cara menurunkannya? X pangkat 4, berarti 4 ke depan, X-nya tetap, pangkatnya dikurang 1, 4 dikurang 1. Jadi 4X pangkat 3. Oke, sekarang contoh kedua. A pangkat 9, berarti 9 ke depan 9-nya. Kemudian A-nya tetap, pangkatnya ini dikurangi 1. Jadi 9A pangkat 8. Mudah ya? Sekarang teorema keempat, aturan kelipatan konstan. Kelipatan konstan, jikakah suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X itu sama dengan apa? Oke, sekarang bagaimana caranya? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan ya. Fx sama dengan 5X pangkat 3. Kemudian bagaimana turunannya? 5-nya kita tuliskan kembali. Kemudian pangkatnya kan pangkat 3. Jadi 3-nya ke depan. Oke. Sekarang X-nya tetap. Kemudian yang pangkat 3 ini kita kurangi dengan 1. 3 kurang 1, 2. Kita selesaikan 5. Buka kurung ya. 3X pangkat 2. Kita lanjutkan. 5 kali 3, 15X pangkat 2. Oke, silakan dipahami. Sambil memahami ya. Teorema keempat, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, kita lanjutkan ke teorema kelima, aturan jumlah ya. Aturan jumlah sama seperti ini ya. Jadi kalau ada fungsi F plus G, aksen X, kalau turunannya bagaimana? Ya kita turunkan semuanya ya. Masing-masing fungsi kita turunkan baru kita jumlahkan. Oke, sekarang contoh soalnya. Fungsinya apa? X kuadrat plus 3X. Bagaimana caranya? Kita turunkan X kuadrat. X kuadrat turunannya apa? 2 ke depan. 2-nya ini pangkat 2 kan? Jadi 2-nya ke depan. Kita ikuti aturan pangkat ya. X kemudian pangkatnya dikurang 1. Jadi X 2 min 1 plus 3. 3 ini tetap. Kemudian X saja. Pangkatnya kalau tidak ditulis ini 1. Jadi 1 minus 1. Jadi 2X pangkat 1 dapat dari mana? Ini 2X, 2 min 1, 2 pangkat 1. Kemudian ini 3X pangkat 0. Kalau 3X pangkat 0 ya, ini kita selesaikan terlebih dahulu. 2X pangkat 1 berarti 2X saja. 3X pangkat 0 berarti 3 dikalikan 1. Kalau semua bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 itu sama dengan 3. Oke, hasilnya 2X plus 3. Beralih kita ke aturan selisih. Aturan selisih sama seperti aturan jumlah ya, hanya tandanya saja yang berubah menjadi kurang atau minus ya. Oke. Ya, sekarang kita contohnya. Contohnya Ibu ambil sama seperti contoh aturan jumlah, hanya saja di sini tandanya berubah jadi minus atau kurang. Oke. Perhatikan saja ya, sama persis. X pangkat 2 berarti 2X, 2 min 1 pangkatnya. Jadi 2X pangkat 1 cukup dituliskan 2X saja. 3X pangkat 0 dapatnya berarti 3 kali 1 ya sama dengan 3. Contoh kedua, perhatikan. 3X pangkat 2 minus X. Ya, kita akan turunkan bagaimana? Tuliskan 3 kembali. 2X pangkat 2, kalau kita turunkan 2-nya ke depan, ya. Koefisiennya ini 2, pangkatnya. Oke, ke depan, ya. X-nya tetap. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2-nya dapat dari pangkat X, 2 min 1. 2X pangkat 1, ya. Oke, sekarang minus X berarti X pangkat 1 min 1 ya. Oke. Nah, ini ingat ya, ingat ketentuan pada teorema keberapa ini? Yang ini. Oke, silakan diingat kembali teorema keberapa ini? Ada teorema 1 ya. Teorema 1 apa? Teorema kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya, oke. Sudah ingat semua? Jadi kalau misalnya ini variabel kita turunkan itu hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, 3 kali 2 itu 6, 6X pangkat 1, tulis 6X saja. Kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, sekarang Ibu lanjut ya, ini tidak begitu sulit ya. Teorema ketujuh, aturan hasil kali.
Kalau hasil kali, kita mengikuti ketentuan berikut ya. Jadi kalau kita ada fungsi menggunakan aturan kali, berarti fx dikalikan dengan g aksen x plus f aksen x dikalikan dengan gx. Ini ketentuannya. Oke, buktinya sudah ada. Ini pembuktian secara limit ya, menggunakan pendekatan limit. Oke, sekarang untuk lebih jelas ke contoh soal. Nah, di sini kita mempunyai dua buah fungsi ya. Jadi fungsi pertama fx 3x plus 5, ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Kemudian kita turunkan masing-masing fungsinya. F aksen x, kalau 3x kita turunkan itu menjadi 3. Kemudian kalau konstanta, ingat kalau konstanta kita turunkan menjadi 0. Oke, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian gx-nya 2x min 1. Kalau kita turunkan g aksen x itu sama dengan 2. Jadi 2x kalau kita turunkan itu menjadi 2. Baru kita masukkan rumusnya. Rumus yang kita gunakan kalau aturan hasil kali. Ya, turun hasil kali. Nah, sekarang seperti ini. Jadi ini fx, kita tuliskan fx-nya 3x plus 5. Oke. Sekarang g aksen x-nya mana? Ini 2. Jadi tulis kalikan 2. Plus 3 dari mana? 3 kenapa 3? Karena di sini f aksen x. F aksen x-nya 3. Oke. Sekarang gx-nya berapa? Gx-nya 2x min 1. Oke. Jadi tidak perlu misalnya diselesaikan sampai terakhir seperti ini, boleh ya. Diselesaikan dalam bentuk yang ada tanda panah ibu ini boleh ya. Kalau misalnya pilihan ganda biasanya dia sampai dengan tanda panah ibu ini. Oke ya. Ini penyelesaiannya kalau misalnya dia soal uraian, boleh kita selesaikan sampai 12x plus 7 ya. Kalau misalnya di sini 12x plus 7 ini dapat dari mana Bu? Ya kita kalikan. 3x kali 2 6x, 5 kali 2 10, 3 kali 2 itu 6x, 3 kali min 1 itu min 3, 6x ditambah 6x 12x, 10 dikurang 3 itu 7 kalau mau diselesaikan. Oke. Kita akan lanjut ke teorema hasil bagi. Oke. Teorema hasil bagi kita menggunakan rumus ini ya. Oke, sama saja kalau misalnya ada buku yang menggunakan salah satu rumus sama sepertinya ya. Gx ini di depan f aksen x ya. Kalau gx dikali f aksen x itu sama dengan saja dengan f aksen x dikali gx sama ya. Kemudian fx dikali g aksen x sama ya, dibagi dengan g kuadrat x. Perhatikan. Ini pembuktiannya secara limit. Sekarang kita ke contoh soalnya. Kalau contoh soal seperti ini berarti kita menentukan fx yang mana, gx yang mana. Nah, oke, sekarang sudah Ibu tentukan fx yang mana, gx yang mana. Sekarang kita akan menentukan turunannya. Yang mana turunannya? Di sini. X plus 2 kalau kita turunkan, oke, 1, jadi X ini 1, kemudian X kuadrat kalau kita turunkan menjadi 2X. Sedangkan yang berupa konstanta kalau kita turunkan itu menjadi 0. Oke, tinggal kita masukkan saja. Kalau sudah selesai kita masukkan mana GX, mana F aksen X. Sudah selesai kita masukkan semua seperti ini bentuknya. Sudah selesai ya. Tinggal kita kalikan. Kalau 1 ya tetap ya. Kalau 2 boleh diletakkan di depan pengalinya. Oke ya, tinggal perhatikan bagaimana caranya, tinggal memasukkan. Hati-hati saja dalam memasukkannya ya. Oke, sekarang teorema ke-9 mengenai dalil rantai itu akan kita bahas secara detail pada pertemuan keempat ya. Jadi tidak Ibu berikan pada pertemuan ketiga. Terakhir materi kita mengenai turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yang harus kita pahami ini ya. Oke, ada 3 aturan. Sekarang contoh soalnya. F aksen X-nya 3-nya tetap, kemudian sin X kalau kita turunkan, kita lihat di sini. Sin X kita turunkan cos X. Oke, min 9. Karena cos X kalau kita turunkan mana? Ini cos X. Kita turunkan min sin X, min sin X. Oke. 3 cos X plus, kenapa jadi plus? Sekarang min dikalikan dengan min itu plus 9 sin X. Mudah bukan? Tinggal kita lihat saja aturannya. Oke, sekarang selesai terakhir ya latihan soal. Kalau sudah Ibu jelaskan semua materinya, silakan mengerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada 5, cukup perhatikan kembali penjelasan Ibu pada slide-slide sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.